Halo semua, kembali lagi di Jejak Keramat. Di episode kali ini, aku akan membawakan satu cerita horor yang berjudul Kursi Danyang. Sebelum masuk ceritanya, tekan tombol like dan subscribe dulu, biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Desa kecil di lereng Gunung Merapi terdapat rumah tua yang konon tidak pernah ditinggali selama lebih dari 3 bulan oleh siapapun. Setiap penghuni yang mencoba menetap selalu pergi dengan mata kosong, atau lebih buruk, tidak pernah terlihat lagi. Di dalam rumah itu terdapat sebuah kursi kayu tua yang terletak di sudut ruangan bersebelahan dengan dinding retak besar yang menjalar dari langit-langit ke lantai. Kursi itu sederhana, namun tak seorang pun berani memindahkannya. Masyarakat desa menyebutnya kursi danyang karena dipercaya menjadi tempat peristirahatan sosok makhluk penjaga gaib yang marah. Konon pada zaman penjajahan Belanda, rumah itu adalah milik seorang dukun sakti bernama Mbah Rekso yang membantu para pejuang dengan ilmu hitam. Ia melakukan perjanjian dengan makhluk halus penjaga hutan untuk melindungi rumahnya. Sebagai imbalannya, makhluk itu harus diberi tempat tinggal tetap, sebuah kursi yang tidak boleh diduduki siapapun selain dirinya. Namun setelah Mbah Rekso meninggal secara misterius, warga desa mencoba mengambil alih rumahnya. Salah satu warga, seorang pemuda bernama Reza, duduk di kursi tersebut untuk melepas lelah. Malam itu, ia ditemukan tergantung di loteng rumah dengan wajah tertawa dan mata terbuka lebar. Sejak itu, setiap orang yang menduduki kursi tersebut akan menghilang atau ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tahun 2025, seorang mahasiswa antropologi bernama Ari datang ke desa tersebut untuk meneliti urban legend setempat. Ia mendengar kisah kursi danyang dan merasa tertantang untuk membuktikan bahwa itu hanya mitos. Ari nekat masuk ke rumah itu pada malam hari, membawa kamera dan alat perekam. Saat ia melangkah ke dalam, suasana berubah drastis. Udara menjadi dingin, dan cahaya lampu senter redup, seolah ditelan bayangan. Ia menemukan kursi tua itu berdiri tepat di sudut ruangan, seperti yang diceritakan. Retakan besar di dinding tampak seperti luka menganga yang mengintai. Kalau cuma kursi, kenapa harus takut? Gumam Ari sambil duduk. Begitu tubuhnya menyentuh kayu kursi, seluruh rumah bergetar perlahan. Retakan di dinding mulai melebar perlahan. Ia mendengar suara bisikan, bahasa kuno yang tidak ia mengerti. Dari bayangan retakan, tampak sosok hitam perlahan merayap keluar. Matanya merah menyala, tubuhnya setengah manusia, setengah binatang. Ari panik, mencoba berdiri, tapi tubuhnya gak bisa bergerak, seolah kursi itu menelannya hidup-hidup. Sosok itu mendekat, mengendus wajahnya, tapi ketika kuku tajamnya hampir menyentuh dada Ari, kalung kecil yang dikenakan Ari berpendar cahaya kuning. Kalung itu pemberian neneknya, konon berisi raja pelindung dari leluhur. Makhluk itu menggeram, menjerit keras, dan tubuhnya meleleh kembali ke dalam retakan yang perlahan kembali menutup. Kursi melepaskan cengkeramannya, dan Ari bisa berdiri. Ia segera melarikan diri dari rumah itu, meninggalkan semua peralatannya. Keesokan harinya, warga desa terkejut melihat Ari keluar dari rumah itu dalam keadaan selamat.
Ia adalah orang pertama dalam puluhan tahun yang berhasil kembali hidup-hidup. Kalung pemberian neneknya ternyata adalah jimat warisan keluarga yang berasal dari garis keturunan Mbah Rekso sendiri, yang berarti Ari adalah cicit dari sang dukun. Sejak kejadian itu, retakan di dinding rumah tak pernah terlihat lagi. Tapi kursi tua itu tetap ada, tak berubah, dan meski tampak biasa, tak ada satupun yang berani mendudukinya lagi, kecuali mereka yang memang punya darah dari dunia lain. Oke, ceritanya cukup sampai sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.